Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur pada Allah, selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai adab di dalam bersedekah yang kemarin baru kita sampaikan pada adab yang pertama. Yang kedua, yaitu kalau kita bersedekah, hendaknya kita tidak menunda-nunda. Hendaknya kita tidak ragu-ragu untuk segera membayarkan infak yang sudah kita niatkan tersebut. Karena kalau kita menunda-nunda, biasanya akan timbul sifat kikir kita. Menghitung-hitung kembali, apakah ini yang kita berikan terlalu banyak, atau barangkali nanti saja kalau rezekiku sudah bertambah. Nah, yang menunda-nunda ini akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi diri kita, bahkan mungkin akan membatalkan niat baik kita untuk bersedekah. Karena manusia itu selalu diikuti oleh sifat yang tidak baik, yaitu sifat kikir, sifat menghitung-hitung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, takut akan kerugian. Itu adalah termasuk daripada godaan syaitan. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman pada surah Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita harus menyegerakan segala apapun niat baik yang kita lakukan, hendaklah tidak kita tunda-tunda, harus kita bersegera. Jadi, termasuk di dalam bersedekah, termasuk di dalam berinfak, kita harus segera. Jangan sekali-kali kita menunda niat baik kita. Karena yang kita harapkan adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah agar segala segi kehidupan kita ini mendapat ridha Allah, mendapatkan keberkahan. Karena dengan kita bersedekah itu juga rezeki kita jangan kita kira akan berkurang, justru akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan surah Al-Baqarah 261 yang sudah saya bacakan pada kesempatan pertama tadi. Nah, kemudian yang ketiga, hendaklah di dalam bersedekah itu kita merahasiakan sedekah kita kalau bisa. Walaupun sebetulnya tidak dilarang kita untuk bersedekah secara terang-terangan, tapi akan lebih baik kita bersedekah itu secara sembunyi-sembunyi. Karena namanya hati manusia, kalau kita secara terang-terangan dikhawatirkan akan tergoda kepada riya. Dikhawatirkan akan memancing sifat kita yang tidak baik untuk menggembar-gemborkan perbuatan baik kita tadi yang sebetulnya akan merugikan daripada nilai pahala kita sendiri. Kemudian di samping itu kita hendaklah ingat kepada firman Allah yang kira-kira artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, itu adalah baik bagi kamu. Tapi jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Jadi, kalau kita memberikan secara sembunyi-sembunyi itu baik. Itu lebih baik daripada kalau kita memberikan dengan terang-terangan. Walaupun memberikan terang-terangan itu juga baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita secara sembunyi-sembunyi. Saya rasa yang berikutnya adalah menganggap kecil sedekah yang kita keluarkan. Jangan kita menganggap, aku sudah sering memberikan sedekah. Dihitung-hitung sudah berapa kali aku mengeluarkan infak, sudah berapa banyak infak yang sudah kukeluarkan daripada harta yang kumiliki. Nah, ini hendaklah
kita menganggap apapun yang kita berikan itu kecil dibandingkan dengan karunia Allah memberikan rezeki kepada kita yang setiap saat sudah kita nikmati, yang kita berikan itu tidak ada apa-apanya. Di samping itu yang kita berikan itu memang hak orang yang memang berhak untuk menerimanya. Jadi yang sudah kita keluarkan jangan kita hitung-hitung kembali, jangan kita ingat-ingat kembali, jangan kita sebut-sebut kembali. Apalagi kita memberikan itu dengan menyakitkan hati orang yang menerimanya, menyebut-nyebutnya. Di dalam surah Al-Baqarah 264 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi jangan kita merasa kita memberi sudah berlaku sombong sehingga meremehkan orang yang menerima sedekah kita. Padahal kalau tidak ada penerima, tidak ada orang yang mau menerima infak kita, tidak ada orang yang mau menerima sedekah kita, kita tidak akan dapat melakukan perintah untuk mengeluarkan infak harta kita tersebut. Jadi kita justru berterima kasih kepada si penerima infak, si penerima sedekah, karena berarti mereka sudah ikut membantu kita untuk kita melaksanakan perintah menginfakkan harta kita. Saya rasa pada kesempatan ini sekian dulu, nanti akan kita teruskan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.